Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. NATO sambut pengerahan 3.000 tentara AS ke Eropa Timur. Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyambut keputusan Amerika Serikat, yakni AS, mengerahkan 3.000 tentaranya ke Eropa Timur. Menurutnya, hal itu akan memperkuat posisi pertahanan di sayap timur NATO di tengah ancaman Rusia untuk menyerang Ukraina. Ini adalah sinyal kuat dari komitmen AS dan datang di atas kontribusi AS lainnya baru-baru ini untuk keamanan bersama kami, kata Sekretaris Jenderal NATO pada Rabu kemarin. Dia menekankan pengerahan pasukan AS meningkatkan pertahanan kolektif NATO, penempatan NATO bersifat defensif dan proporsional, serta mengirimkan pesan yang jelas bahwa NATO akan melakukan apapun yang diperlakukan untuk melindungi dan membela semua sekutu, ucapnya. Pentagon telah mengumumkan bahwa 1.000 tentara AS akan dipindahkan dari Jerman ke Rumania, sementara 2.000 tentara lainnya bakal dikirim dari negara bagian Carolina Utara ke Jerman dan Polandia. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengungkapkan situasi di dekat Ukraina menurut AS memperkuat posisi pencegahan dan pertahanannya di sisi timur NATO. Selain AS, baru-baru ini Denmark, Spanyol, dan Belanda memutuskan lebih banyak pasukan udara serta angkatan laut ke wilayah Baltik dan Laut Hitam. AS dan NATO telah menuduh Rusia merencanakan serangan ke Ukraina. Moskow disebut telah mengerahkan lebih dari 120.000 tentara di perbatasannya, termasuk menempatkan tank-tank dan artileri. Rusia juga mengerahkan pasukannya ke perbatasan Belarusia, tepat di utara Ukraina. AS telah memperingatkan Belarusia agar tak membantu Rusia jika mereka melakukan agresi ke Ukraina. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macron dan Putin lakukan negosiasi terkait Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan negosiasi yang bertujuan meredakan ketegangan yang terjadi terkait Ukraina. Sangat penting bahwa percakapan ini terjadi. Negosiasi panjang ini jujur dan sangat tegas, ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Le Drian mengatakan, diskusi memungkinkan para pemimpin untuk memulai dialog dengan mempresentasikan posisi mereka pada isu-isu utama. Ia juga menegaskan, posisi Prancis didasarkan pada beberapa kriteria yang secara khusus menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina. Kita harus menghindari resiko konflik di sekitar Ukraina. Rusia adalah tetangga kita yang harus kita ajak bicara, jelas Le Drian. Macron melakukan pertemuan dengan Putin di ibu kota Moskow, Rusia pada 7 Februari lalu. Percakapan antara kedua pemimpin negara berlangsung selama lebih dari 5 jam. Satu hari setelahnya, tepatnya pada 8 Februari, Macron berangkat ke ibu kota Kiev, Ukraina untuk bertemu dengan para pemimpin di negara itu. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PBB desak Rusia dan Ukraina mengedepankan diplomasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan percakapan terpisah dengan Menteri Luar Negeri atau Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba Senin 14 Februari kemarin. Krisis di perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi topik utama pembicaraan mereka. Guterres menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Guterres menyambut baik diskusi diplomatik yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan itu dan menggarisbawahi sekali lagi fakta bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi, ungkap juru bicara Guterres Stephen Dujarric. Dujarric tak menyampingkan kemungkinan Guterres turun tangan dalam proses mediasi kedua negara tersebut. Adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris jenderal untuk berhubungan dengan banyak pihak yang terlibat dalam situasi saat ini, ucapnya. Kendati demikian, menurut Dujarric, setelah melakukan percakapan dengan Lavrov dan Kuleba, Guterres masih cukup yakin Rusia tidak akan terlibat perang dengan Ukraina. Guterres sempat mengutarakan hal yang sama bulan lalu. Saat ini, ketegangan masih berlangsung di perbatasan Rusia-Ukraina. Amerika Serikat atau AS telah menyatakan bahwa Moskow dapat melancarkan serangan ke negara tetangganya tersebut kapan saja. Washington memberikan dukungannya kepada Kiev. Negeri Paman Sam bahkan telah memasok dukungan militer untuk Ukraina. Hingga kini, Rusia konsisten membantah bahwa mereka memiliki rencana atau niatan untuk menyerang Ukraina. Kendati demikian, Rusia tidak dapat menyisihkan kekecewaannya atas diabaikannya tuntutan jaminan keamanan mereka oleh AS dan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau disebut dengan NATO. Salah satu tuntutan Moskow adalah tak dirangkulnya Ukraina menjadi anggota NATO, sebab hal itu dipandang akan menimbulkan ancaman bagi Rusia. Sekian untuk saat ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. NATO berterima kasih kepada Turki soal solusi politik Rusia dan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Senin kemarin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas dukungan aktif dan keterlibatannya untuk menemukan solusi politik atas ketegangan Rusia dan Ukraina. Dalam sebuah postingan di Twitter, Stoltenberg mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Recep Tayyip Erdogan dan membahas pembangunan militer Rusia di sekitar Ukraina. Saya berterima kasih kepadanya atas dukungan aktif dan keterlibatannya secara pribadi untuk menemukan solusi politik dan menyambut dukungan praktis Turki yang kuat untuk Ukraina, ujar dia. NATO tetap siap untuk berdialog, tambahnya. Pasukan Rusia pada 2014 menginvasi wilayah Donbas di timur Ukraina dan mencaplok semenanjung Crimea. Moskow sekarang telah mengumpulkan ribuan tentara di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa mereka dapat merencanakan serangan militer lainnya. AS dan sekutunya telah memperingatkan serangan yang akan segera terjadi dan mengancam Rusia memberikan konsekuensi berat jika menyerang Ukraina. Namun, Moskow membantah bahwa pihaknya sedang bersiap untuk menyerang Ukraina dan mengatakan pasukannya ada di sana untuk latihan. Pekan lalu, Erdogan mengatakan bahwa Turki siap menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin Rusia dan Ukraina untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung. Berbicara kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari Ukraina, Erdogan mengatakan dia siap untuk mempertemukan Presiden Rusia
Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen PBB nilai Rusia langgar kedaulatan Ukraina. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB Antonio Guterres yakin Rusia telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina Timur, Donetsk dan Lugansk, sebagai entitas independen. PBB sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah di Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric dalam sebuah pernyataan pada Senin kemarin. Menurut laporan diplomat Rusia, Dewan Keamanan atau DKPBB akan bertemu secara terbuka di Ukraina pada Senin pukul 21 waktu setempat. Pertemuan ini mengikuti permintaan dari AS, Inggris, dan Prancis. Anggota DKPBB Albania, Irlandia, Norwegia, dan Meksiko juga mendukung pertemuan badan beranggotakan 15 negara. Rusia sebagai presiden DK saat ini bertanggung jawab untuk menjadwalkan pertemuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka pada Senin. Dia pun memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan operasi penjaga perdamaian ke wilayah itu. Tindakan itu pun mendapatkan kecaman keras, termasuk dari Amerika Serikat atau AS. Presiden AS Joe Biden akan segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke atau dari atau di dua wilayah yang memisahkan diri itu. Menurut ini juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, AS juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapapun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina itu. Dia mengatakan langkah-langkah yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap keputusan Putin terpisah dari sanksi yang telah disiapkan AS dan sekutunya jika Rusia menginvasi Ukraina. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan negara-negara Uni Eropa telah sepakat untuk menjatuhkan serangkaian sanksi terbatas menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas pengakuan Rusia atas wilayah pemberontak. Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pada Selasa kemarin, pemerintah akan mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia sebagai tanggapan atas keputusan Putin. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuduh Rusia terus menyulut konflik di Ukraina Timur. Putin dinilai mencoba membuat dalih untuk invasi lebih lanjut usai mencaplok Crimea dan Ukraina pada 2014 lalu. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, NATO sambut pengerahan 3.000 tentara AS ke Eropa Timur. Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyambut keputusan Amerika Serikat, yakni AS, mengerahkan 3.000 tentaranya ke Eropa Timur. Menurutnya,
Hal itu akan memperkuat posisi pertahanan di sayap timur NATO di tengah ancaman Rusia untuk menyerang Ukraina. Ini adalah sinyal kuat dari komitmen AS dan datang di atas kontribusi AS lainnya baru-baru ini untuk keamanan bersama kami, kata Sekretaris Jenderal NATO pada Rabu kemarin. Dia menekankan pengerahan pasukan AS meningkatkan pertahanan kolektif NATO, penempatan NATO bersifat defensif dan proporsional, serta mengirimkan pesan yang jelas bahwa NATO akan melakukan apapun yang diperlakukan untuk melindungi dan membela semua sekutu, ucapnya. Pentagon telah mengumumkan bahwa 1.000 tentara AS akan dipindahkan dari Jerman ke Rumania, sementara 2.000 tentara lainnya bakal dikirim dari negara bagian Carolina Utara ke Jerman dan Polandia. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengungkapkan situasi di dekat Ukraina menurut AS memperkuat posisi pencegahan dan pertahanannya di sisi timur NATO. Selain AS, baru-baru ini Denmark, Spanyol, dan Belanda memutuskan lebih banyak pasukan udara serta angkatan laut ke wilayah Baltik dan Laut Hitam. AS dan NATO telah menuduh Rusia merencanakan serangan ke Ukraina. Moskow disebut telah mengarahkan lebih dari 120.000 tentara di perbatasannya, termasuk menempatkan tank-tank dan artileri. Rusia juga mengerahkan pasukannya ke perbatasan Belarusia, tepat di utara Ukraina. AS telah memperingatkan Belarusia agar tak membantu Rusia jika mereka melakukan agresi ke Ukraina. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. NATO berterima kasih kepada Turki soal solusi politik Rusia dan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Senin kemarin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas dukungan aktif dan keterlibatannya untuk menemukan solusi politik atas ketegangan Rusia dan Ukraina. Dalam sebuah postingan di Twitter, Stoltenberg mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Recep Tayyip Erdogan dan membahas pembangunan militer Rusia di sekitar Ukraina. Saya berterima kasih kepadanya atas dukungan aktif dan keterlibatannya secara pribadi untuk menemukan solusi politik dan menyambut dukungan praktis Turki yang kuat untuk Ukraina, ujar dia. NATO tetap siap untuk berdialog, tambahnya. Pasukan Rusia pada 2014 menginvasi wilayah Donbas di timur Ukraina dan mencaplok semenanjung Crimea. Moskow sekarang telah mengumpulkan ribuan tentara di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa mereka dapat merencanakan serangan militer lainnya. AS dan sekutunya telah memperingatkan serangan yang akan segera terjadi dan mengancam Rusia memberikan konsekuensi berat jika menyerang Ukraina. Namun, Moskow membantah bahwa pihaknya sedang bersiap untuk menyerang Ukraina dan mengatakan pasukannya ada di sana untuk latihan. Pekan lalu, Erdogan mengatakan bahwa Turki siap menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin Rusia dan Ukraina untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung. Berbicara kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari Ukraina, Erdogan mengatakan dia siap untuk mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Macron dan Putin lakukan negosiasi terkait Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan negosiasi yang bertujuan meredakan ketegangan yang terjadi terkait Ukraina. Sangat penting bahwa percakapan ini terjadi. Negosiasi panjang ini jujur dan sangat tegas, ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Le Drian mengatakan, diskusi memungkinkan para pemimpin untuk memulai dialog dengan mempresentasikan posisi mereka pada isu-isu utama. Ia juga menegaskan posisi Prancis didasarkan pada beberapa kriteria yang secara khusus menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina. Kita harus menghindari resiko konflik di sekitar Ukraina. Rusia adalah tetangga kita yang harus kita ajak bicara, jelas Le Drian. Macron melakukan pertemuan dengan Putin di ibu kota Moskow, Rusia pada 7 Februari lalu. Percakapan antara kedua pemimpin negara berlangsung selama lebih dari 5 jam. Satu hari setelahnya, tepatnya pada 8 Februari, Macron berangkat ke ibu kota Kiev, Ukraina untuk bertemu dengan para pemimpin di negara itu. Sekian untuk saat ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBB desak Rusia dan Ukraina mengedepankan diplomasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan percakapan terpisah dengan Menteri Luar Negeri atau Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba Senin 14 Februari kemarin. Krisis di perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi topik utama pembicaraan mereka. Guterres menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Guterres menyambut baik diskusi diplomatik yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan itu dan menggarisbawahi sekali lagi fakta bahwa tidak ada alternatif selain diplomasi, ungkap juru bicara Guterres Stephen Dujarric. Dujarric tak menyampingkan kemungkinan Guterres turun tangan dalam proses mediasi kedua negara tersebut. Adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris jenderal untuk berhubungan dengan banyak pihak yang terlibat dalam situasi saat ini, ucapnya. Kendati demikian, menurut Dujarric, setelah melakukan percakapan dengan Lavrov dan Kuleba, Guterres masih cukup yakin Rusia tidak akan terlibat perang dengan Ukraina. Guterres sempat mengutarakan hal yang sama bulan lalu. Saat ini, ketegangan masih berlangsung di perbatasan Rusia-Ukraina. Amerika Serikat atau AS telah menyatakan bahwa Moskow dapat melancarkan serangan ke negara tetangganya tersebut kapan saja. Washington memberikan dukungannya kepada Kiev. Negeri Paman Sam bahkan telah memasok dukungan militer untuk Ukraina. Hingga kini, Rusia konsisten membantah bahwa mereka memiliki rencana atau niatan untuk menyerang Ukraina. Kendati demikian, Rusia tidak dapat menyisihkan kekecewaannya atas diabaikannya tuntutan jaminan keamanan mereka oleh AS dan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau disebut dengan NATO. Salah satu tuntutan Moskow adalah tak dirangkulnya Ukraina menjadi anggota NATO, sebab hal itu dipandang akan menimbulkan ancaman bagi Rusia. Sekian untuk saat ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen PBB nilai Rusia langgar kedaulatan Ukraina. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB Antonio Guterres yakin Rusia telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.
Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina Timur, Donetsk dan Lugansk, sebagai entitas independen. PBB sejalan dengan resolusi Majelis Umum yang relevan, tetap sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah di Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric dalam sebuah pernyataan pada Senin kemarin. Menurut laporan diplomat Rusia, Dewan Keamanan atau DKPBB akan bertemu secara terbuka di Ukraina pada Senin pukul 21 waktu setempat. Pertemuan ini mengikuti permintaan dari AS, Inggris, dan Prancis. Anggota DKPBB Albania, Irlandia, Norwegia, dan Meksiko juga mendukung pertemuan badan beranggotakan 15 negara. Rusia sebagai presiden DK saat ini bertanggung jawab untuk menjadwalkan pertemuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka pada Senin. Dia pun memerintahkan tentara Rusia untuk melancarkan operasi penjaga perdamaian ke wilayah itu. Tindakan itu pun mendapatkan kecaman keras, termasuk dari Amerika Serikat atau AS. Presiden AS Joe Biden akan segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke atau dari atau di dua wilayah yang memisahkan diri itu. Menurut ini juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, AS juga akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada siapapun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina itu. Dia mengatakan langkah-langkah yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap keputusan Putin terpisah dari sanksi yang telah disiapkan AS dan sekutunya jika Rusia menginvasi Ukraina. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan negara-negara Uni Eropa telah sepakat untuk menjatuhkan serangkaian sanksi terbatas menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas pengakuan Rusia atas wilayah pemberontak. Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pada Selasa kemarin pemerintah akan mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia sebagai tanggapan atas keputusan Putin. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuduh Rusia terus menyulut konflik di Ukraina Timur. Putin dinilai mencoba membuat dalih untuk invasi lebih lanjut usai mencaplok Crimea dan Ukraina pada 2014 lalu. Sekian untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.